Salam, selamat pagi, dan salam kasih dalam Yesus Kristus, Tuhan kita. Kita amat bersyukur pada pagi ini karena kita telah diberi kesempatan baru untuk menikmati kehidupan ini. Pada pagi ini, dimanapun kita berada, kita percaya dan kita yakin bahwa Tuhan Yesus Kristus menyertai kita, sebab kita menyembah Allah Immanuel yang menyertai kita. Kita yakin dan percaya juga kita diberi kekuatan baru, harapan baru, semangat baru untuk terus hidup bagi Tuhan. Pada pagi ini kita juga bersyukur sebab kita berkesempatan untuk terlibat sama dalam pujian penyembahan, apatah lagi untuk mendengar firman Tuhan yang akan disampaikan oleh pastor kita. Sebelum kita terlibat dalam pelayanan ini, mari kita datang dalam hadirat Tuhan. Kita akan menyembah Tuhan menerusi doa kita. Saya akan memimpin kita di dalam doa. Bapa yang ada di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah menerusi anak tunggal-Mu Yesus Kristus yang telah datang ke dunia untuk menyelamatkan kami. Pada pagi ini ya Tuhan, kami bersyukur sebab kami telah diberi kesempatan untuk hidup pada pagi ini, untuk menikmati berkat-Mu, hadirat-Mu, dan kuasa-Mu. Kami bersyukur juga Tuhan karena Engkau telah menyelamatkan kami, menebus kami dari dosa pelanggaran kami, sehingga kami dibenarkan dan diangkat menjadi anak-anak-Mu yang telah dibebaskan, yang telah ditebus daripada dosa pelanggaran. Pada pagi ini Tuhan kami bersyukur ya Bapa, sebab kami berkesempatan untuk memuji dan memuliakan Engkau, walaupun kami hanya menerusi kebaktian maya, tapi kami percaya Tuhan bahwa Engkau menyertai kami. Engkau Tuhan yang setia menolong dan memberkati kami. Pada pagi ini Bapa kami berdoa, mohon Tuhan biarlah Roh Kudus menyertai kami dimanapun kami berada ketika ini Tuhan, baik kami di rumah masing-masing. Tuhan tolong, Tuhan menyertai kami, menuntun kehidupan kami. Bapa kami percaya dan kami yakin, biarlah fokus kami, hati jiwa roh kami hanya tertumpu kepada Engkau pada pagi ini. Menerusi kebaktian ini Tuhan, kami percaya dan kami yakin, kami disegarkan, roh jiwa kami Tuhan akan menikmati berkat-Mu ya Bapa. Dan kami percaya dan yakin juga ya Bapa, firman yang akan kami dengar akan menjadi makanan rohani yang akan memulihkan jiwa roh kami. Kami percaya dan kami yakin Bapa bahwa Engkau juga memagari kami dengan kuasa darah-Mu. Biarlah kebaktian kami pada pagi ini Engkau sertai, Engkau tuntun menurut rencana dan kehendak Engkau. Tuhan kami percaya dan kami yakin bahwa kuasa-kuasa jahat yang ingin mengacau mengganggu, kami hancurkan di dalam nama Yesus. Bahwa setiap apa yang kami lakukan pada pagi ini menurut kehendak dan rencana Tuhan. Bapa, terima kasih Tuhan karena Engkau hadir dalam kebaktian ini dari mula pertengahan hingga selesainya. Biarlah semuanya berjalan seturut dengan kehendak Engkau Bapa. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Sekali lagi kami andalkan, kami serahkan semuanya ini hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.
pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dakapan kasih-Mu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dakapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dakapan kasih-Mu. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa-Ku. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh
Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Shalom, selamat pagi saya ucapkan kepada jemaat Tuhan yang saya kasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan, kita dapat bersama sekali lagi pada hari ini, dan inilah waktunya yang begitu baik bagi kita untuk mendengar firman Tuhan. Terima kasih kepada pemimpin pujian yang telah membawa kita di dalam puji-pujian. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu, meminta hikmat daripada Tuhan, pengertian, supaya firman Tuhan yang kita dengar sebentar kita akan mengerti, dan hasil daripada pengertian yang ada, kita boleh menerima firman Tuhan itu dengan hati yang terbuka. Mari kita berdoa, saya memimpin kita di dalam doa. Kami naikkan hormat, pujian dan syukur kami kehadirat-Mu Tuhan Allah kami yang hidup, yang berkuasa menciptakan langit bumi beserta segala isinya. Oleh karena kebaikan-Mu kepada kami Tuhan, memungkinkan kami sekali lagi boleh bertemu pada hari ini, boleh mengadakan ibadah kami bersama-sama di dalam talian ini Tuhan, di mana kami boleh duduk bersama dengan keluarga kami masing-masing, di rumah kami masing-masing Tuhan, mengikuti ibadah online ini. Dan Tuhan, ini waktu kami mau mendengar firman Tuhan, dan kesempatan dan waktu yang paling singkat ini Tuhan, mau berdoa supaya Engkau hadir tengah-tengah kami ya Tuhan Yesus Kristus, dan membuka hati dan pikiran kami untuk firman-Mu yang kami akan dengar sebentar. Dan juga Tuhan memberi pengertian kepada kami, sehingga kami boleh mengerti dan memahami firman-Mu Tuhan Yesus. Sebab firman-Mu kudus adanya, hamba-Mu yang menyampaikannya Tuhan, hamba-Mu memerlukan Engkau Tuhan. Urapi hamba-Mu dengan urapan Roh Kudus-Mu. Hamba-Mu boleh menyampaikan kebenaran firman-Mu dengan baik pada pagi ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami mau Tuhan menyediakan suasana yang begitu damai untuk kami mendengar firman Tuhan pada pagi ini. Senang untuk kami mengerti, senang dan mudah untuk kami memahami, dan akhirnya kami menerima firman Tuhan, menyimpankannya di dalam hati dan siap melakukannya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Ini doa dan pengucapan syukur kami. Semua doa ini kami minta hanya dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Puji Tuhan. Saudara jemaat Tuhan yang saya kasih, tema firman Tuhan yang saya mau sampaikan untuk kita pada hari ini, yaitu menjadi orang percaya yang mencintai firman Tuhan. Menjadi orang percaya yang mencintai firman Tuhan. Nah saudara, mari
bersama-sama kita menjadi orang percaya yang menyukai firman Tuhan, yang selalu mau membaca firman Tuhan. Sebab firman Tuhan itu adalah dasar iman kita, dasar kekristenan kita. Ya saudara jemaat Tuhan yang saya kasih, tidak boleh seseorang itu hidup kurang dengan firman Tuhan, kurang dengan kebenaran firman Tuhan. Sebab ada suatu hal yang sangat luar biasa di dalam firman Tuhan. Mari kita lihat ayat firman Tuhan yang kita mau baca pada hari ini di dalam Mazmur 119 ayat 97. Begini bunyi firman Tuhan, betapa ku cintai Tauratmu, aku merenungkannya sepanjang hari. Sekali lagi saya mengulangi pembacaan yang begitu pendek ini. Betapa ku cintai Tauratmu, aku merenungkannya sepanjang hari. Ya saudara jemaat Tuhan yang saya kasihi, dan kita belajar dengan satu perkara ataupun perkataan yang mengatakan ku cintai, ya cinta. Ya, kita bermula dari perkataan cinta ini, saudara jemaat Tuhan yang saya kasihi. Ya saudara, dan apakah ataupun adakah kita pernah jatuh cinta? Ya, jadi saya tahu bahwa jemaat kita BM Shalom, jadi terutamanya bagi mereka yang sudah mendirikan keluarga, jadi melalui perkara ini, yaitu melalui rasa cinta itu. Ia jatuh cinta, sudah merasakan cinta itu, pahit manisnya cinta itu, sudah kita merasakannya. Oke, jika pernah saudara, tentu kita tahu bagaimana rasanya. Kata orang, jadi ketika cinta itu melanda, rasa cinta itu, jatuh cinta itu melanda kita, makan pun tidak kenyang. Itu kata orang. Ya, mungkin itu juga yang kita alami. Ya, jadi kenapa? Ya, makan pun sampai tidak kenyang kalau hidup kita dilamun oleh rasa cinta, dan juga tidur tidak nyenyak. Ya. Lepas itu mandi pun tidak basah. Ini keterlaluan sudah. Ya. Jadi saya tidak pasti. Jadi kalau dulu semasa saya dilamun cinta, bukan mandi tak basah, tak sempat mandi. Oke, ini yang terjadi. Jadi mungkin itu juga lah pengertian dia. Oke, jadi cinta itu saudara membuat hati kita gelisah, merasa gelisah ketika kita jauh di antara satu dengan yang lain, ataupun ketika kita jauh dengan orang yang kita kasihi. Dan ketika cinta itu melanda diri kita, dan kita akan selalu merasa rindu, ya. Dan walaupun kita terpaksa berpisah dengan hanya waktu yang singkat, ya. Dan rasa cinta itu ketika melanda diri kita, setiap saat kita ingin bertemu. Cinta itu ingin membawa kita bertemu selalu, ya, berjumpa selalu. Cinta itu akan membawa kita rindu akan mendengar suaranya. Cinta itu ya akan membawa kita selalu mau melihat wajahnya. Dan cinta itu saudara ya membawa kita selalu mau menghabiskan masa bersama orang yang kita cintai ataupun kita kasihi. Dan apabila cinta itu makin mendalam di dalam kehidupan kita, akhirnya kita mampu dan sanggup untuk mengorban apapun juga demi cinta itu saudara. Nah, ini poin yang terakhir. Ya, ketika rasa cinta itu terlalu mendalam kepada diri kita, dan akhirnya kita tidak peduli apa-apa, dan kita sanggup saja untuk mengorbankan segala sesuatu hanya demi sebuah cinta itu. Ya, cinta itu bagai magnet yang akan selalu berusaha untuk menarik di antara satu dengan yang lain. Sedikit berjauhan dia akan tarik. Sedikit mau berjauhan dia akan tarik. Ya saudara, itulah cinta. Seperti itulah rasa cinta itu. Ya, ketika cinta itu melanda ya diri kita dan orang yang kita kasihi saudara. Nah, di dalam pembacaan yang kita baca sebentar tadi saudara jemaat ya Tuhan yang saya kasih, ini sebuah ungkapan
cinta yang ditulis dengan begitu lengkap oleh Raja Daud, seorang penulis, seorang penyair di dalam kitab Mazmur yang begitu sangat luar biasa. Ya, ungkapan cinta di dalam firman Tuhan yang kita baca ditulis oleh Raja Daud ini. Tetapi bukan cinta kepada seseorang, tetapi cinta yang begitu besar kepada firman Tuhan. Ini cinta yang disebutkan oleh Raja Daud bukan kepada sesama manusia, tapi cintanya yang sudah terjadi. Ya, maksudnya dia sudah jatuh cinta, cinta yang begitu besar, yaitu kepada firman Tuhan. Ya, saudara jemaat Tuhan yang saya kasihi, tidak hanya dalam Mazmur 119 saja, tetapi jika kita melihat dari isi Alkitab, kitab Mazmur, maka kita akan menemukan, ya saudara, ya, ada begitu banyak ayat yang menyatakan ya, kecintaan sang penulis ataupun Raja Daud ini terhadap firman Tuhan. Tapi kita hanya berfokus kepada pasal 119 ini, sebab ini sudah cukup untuk menarik kita memperhatikan bagaimana Raja Daud begitu menyampaikan isi hatinya, membuktikan bahwa dia begitu mencintai firman Tuhan. Okey, Raja Daud melukiskan dengan indah di dalam firman Tuhan yang kita baca seluruh ayat pasal 119 ini, saudara. Dia melukiskan mengenai rasa cintanya terhadap firman Tuhan dan apa yang ia perolehi dari firman Tuhan itu, dari Taurat Tuhan itu, yang sehingga ia sanggup mengatakan, aku mencintai firman Tuhan, aku merenungkan, aku merenungkan firman Tuhan itu sepanjang hari. Ya. Dan akhirnya saudara, dengan lantang Daud berseru, betapa aku cintai Tauratmu, aku merenungkannya sepanjang hari. Jadi rupa-rupanya Raja Daud sudah dilanda jatuh cinta kepada firman Tuhan, terhadap Tuhan dan bukan terhadap sesama manusia. Nah, saudara jemaat Tuhan yang saya kasihi, bagi Daud merenungkan dan melakukan firman Tuhan bukanlah sebuah paksaan, saudara, bukan juga sebuah kewajiban semata-mata, dan bukan pula sebuah beban, melainkan sebuah kesukaan yang didasari dengan rasa cinta terhadap firman Tuhan. Itu yang membuat Raja Daud ia suka merenungkan firman Tuhan. Ia terus merindukan firman Tuhan sehingga ia menyatakannya dengan merenungkannya sepanjang hari. Ini yang dikatakan, dia merasa cinta, merindu firman Tuhan itu, dan ia merenungkannya sepanjang hari, saudara. Dan ini suatu cinta yang sangat luar biasa, ya. Dan di awal kitab Mazmur ia mengatakan merenungkannya siang dan malam. Jadi ini merupakan bentuk kecintaan Raja Daud yang luar biasa, ya, besarnya terhadap firman Tuhan. Ya. Mengapa ia boleh jatuh cinta sedemikian dalam terhadap firman Tuhan, saudara? Mengapa? Ya, sebab Daud menemukan begitu banyak hal yang membuktikan, ya, kemampuan dan kehebatan firman Tuhan itu di dalam kehidupannya. Ya. Jadi mari kita belajar bersama-sama. Mari kita melihat dan apa yang menyebabkan Raja Daud mengatakan bahwa dia rindu terhadap firman Tuhan, dia mencintai firman Tuhan, dia membaca, merenungkan firman Tuhan itu sepanjang hari. Nah, yang pertama, saudara, yang membuat Raja Daud mencintai firman Tuhan, ataupun saya katakan nilai sebuah firman Tuhan itu, akhirnya Raja Daud merinduinya. Yang pertama, saudara jemaat Tuhan yang saya kasih, itu firman Tuhan memberi kehidupan. Nah, firman Tuhan yang memberi kehidupan. Nah, ini hal yang pertama. Sebab Daud merasakannya di dalam kehidupannya sebagai seorang raja
yang memimpin orang Israel ketika itu. Jadi banyak musuh yang dihadapinya. Di dalam terjemahan Berita Baik berkata, di dalam firman Tuhan, ia memelihara nyawa. Jadi maksudnya semakin Raja Daud membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan itu, menikmati firman Tuhan itu, jadi kehidupannya semakin dikuatkan. Dan ada suatu kuasa di dalam firman Tuhan itu. Karena Daud merendahkan dirinya terhadap firman Tuhan dan menghormati Tuhan di dalam hidupnya, dan akhirnya Tuhan bertindak untuk menyelamatkan nyawanya dan untuk menyelamatkan bangsanya. Nah, ini yang terjadi, saudara jemaat Tuhan yang saya kasih. Dan Daud berkata, untuk selama-lamanya aku tidak melupakan titah-titahmu, sebab dengan itu engkau menghidupkan aku. Mazmur 119 ayat 93. Nah, firman Tuhan memberi kehidupan. Sangat benar ya, saudara jemaat Tuhan yang saya kasih. Yang kedua, selain firman Tuhan memberi kehidupan, firman Tuhan memberi kebijaksanaan. Kebijaksanaan yang diperolehi oleh Raja Daud bukan daripada siapa-siapa, melainkan daripada firman Tuhan. Sebab Raja Daud memberi waktu terlalu banyak untuk firman Tuhan, menikmati firman Tuhan, dan akhirnya mengalami kebijaksanaan di dalam kehidupannya, dan kebijaksanaan itu memimpin dia menjadi sebagai seorang raja, dan memperoleh hikmat yang luar biasa, kekuatan dan kesanggupan untuk memimpin orang-orang Israel ketika itu. Ya, saudara jemaat Tuhan yang saya kasih, sehingga ia berkata, perintahmu membuat aku lebih bijaksana daripada musuh-musuhku. Itu sebabnya ya, ketika tiap kali berperang melawan musuh, jadi musuhnya dikalahkan. Lebih-lebih lagi ketika ia menghadapi seorang musuh yang begitu gagah perkasa itu, Goliat. Dengan mudah sekali Raja Daud menghadapinya dan mengalahkan Goliat itu. Itulah yang terjadi, saudara jemaat Tuhan yang saya kasih. Ya, jadi ini hal yang kedua tadi, yaitu firman Tuhan memberi kebijaksanaan. Ya, firman Tuhan memberi kebijaksanaan. Yang ketiga, selain daripada memberi kebijaksanaan, firman Tuhan membuat kita berakal budi. Berakal budi yang baik, bukan berakal budi yang jahat. Sebab firman Tuhan yang menuntun, firman Tuhan yang menyertai kita. Dan akhirnya Raja Daud menerima ataupun mengalami akal budi yang luar biasa, melebihi hikmat, ya, melebihi kebijaksanaan, melebihi pengetahuan apapun, dan semuanya itu berlaku dengan baik, dengan sopan, ya, seperti apa yang firman Tuhan tuntut. Ya, ini yang dialami oleh Raja Daud sendiri. Ia memberi akal budi. Ya, sehingga dia berkata, aku lebih berakal budi daripada semua pengajarku, sebab peringatan-peringatanmu ku renungkan. Mazmur 119 ayat 99. Dan yang keempat, saudara, firman Tuhan mampu menahan diri dari segala godaan dan tindakan kejahatan. Ya, ini yang dialami oleh Raja Daud, tidak kurang godaan, pencobaan dan rancangan apapun, ya, kejahatan-kejahatan yang datang menggoda Raja Daud. Ya, firman Tuhan menahan, firman Tuhan memberi jalan keluar. Dan bukan begitu jugalah terhadap kita, saudara. Ketika kita membaca firman Tuhan, di dalam firman Tuhan banyak jalan yang menyatakan jalan-jalan yang baik kepada kita. Firman Tuhan selalu menuntun kita. Firman Tuhan memberi jalan keluar kepada kita supaya kita tidak menjalani hidup kita menurut keinginan daging kita. Firman Tuhan yang akan menahan diri kita daripada memikirkan, merencanakan kehidupan yang tidak baik di hadapan Tuhan. Ya, oleh sebab itu kita selalu membaca firman Tuhan dan merenungkan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, yang kelima, saudara jemaat Tuhan yang saya kasih, firman Tuhan mampu memberi penghiburan di saat kita mengalami kesusahan. Ini yang terjadi. Itu sangat jelas, saudara.
ya penghiburan daripada Tuhan, ya yang akan menyertai kehidupan kita ketika kita bersandar penuh kepada firman Tuhan. Penghiburan, kekuatan, semangat apapun tidak datang daripada mana-mana selain daripada firman Tuhan. Sebab di dalam firman Tuhan banyak janji manis. Daud berkata, betapa manisnya janji-janjimu, ya, dan langit-langitku lebih daripada madu bagi mulutku. Ini yang katakan di dalam Mazmur 119 ayat 103, saudara. Saudara jemaat Tuhan yang saya kasih, yang keenam, ya firman Tuhan ada kuasa, saudara. Ya, sangat jelas. Firman Tuhan ada kuasa. Kuasa untuk apa? Kuasa menyembuhkan, kuasa memulihkan, kuasa yang memberkati, kuasa yang menyelamatkan, kuasa yang mengubah hati manusia. Ya, ini kuasa di dalam firman Tuhan menyembuhkan. Ya, di dalam firman Tuhan kita boleh memperoleh kesembuhan. Di dalam firman Tuhan kita mendapat pemulihan di dalam diri kita. Okey, memberkati kita, menyelamatkan kita, mengubah hati manusia, ya, berbalik daripada kejahatan dan menuju kepada ketaatan terhadap firman Tuhan. Ini kuasa terhadap kepada firman Tuhan. Yang ketujuh, firman Tuhan memberi pengertian sehingga kita tahu apa saja perkara yang dibenci oleh Tuhan. Nah, dia akan memberi pengertian, kita akan tahu perkara apakah, perbuatan apakah yang dibenci oleh Tuhan, kita akan tahu sebab firman Tuhan memberi tuntunan. Firman Tuhan memberi petunjuk. Dan orang-orang yang dipenuhi dengan kebenaran firman Tuhan, dia tahu apa itu kejahatan, apa itu dosa. Tapi sebaliknya bagi orang-orang yang tidak dipenuhi dengan firman Tuhan, semuanya boleh dilakukan. Yang jahat katakan yang baik. Dan ini perbezaannya. Saudara, itu sebabnya Raja Daud ia mencintai firman Tuhan di dalam kehidupannya. Sebab dia menerima pengertian di dalam dirinya, dalam kehidupannya. Dan yang ke-8, saudara jemaat Tuhan yang saya kasih, yang terakhir, firman Tuhan mampu mengarahkan masa depan kita ke arah yang diinginkan Tuhan. Sehingga Daud berkata, firman-Mu itu pelita yang memimpin aku dan cahaya yang menerangi jalanku. Nah, ini firman Tuhan. Dia mampu memimpin kita, mengarahkan, memberi masa depan kepada kita, masa depan yang diinginkan oleh Allah itu sendiri. Nah, ini kuasa yang ada firman Tuhan. Nah, ini yang terdapat di dalam firman Tuhan, saudara. Dan selain itu banyak lagi nilai-nilai firman Tuhan itu. Banyak lagi kemampuan, keampuhan firman Tuhan itu di dalam diri kita. Dan yang saya perkatakan hanya sebahagian saja. Tapi Raja Daud mengalami itu di dalam kehidupannya. Mengalami kebaikan-kebaikan, berkat-berkat Tuhan itu di dalam kehidupannya. Melalui firman Tuhan yang ia renungkan itu. Dia membaca firman Tuhan, saudara. Nah, saudara jemaat Tuhan yang saya kasihi, ada banyak kuasa firman Tuhan yang akan ada banyak lagi kuasa firman Tuhan yang akan sangat berguna bagi diri kita. Ya, baik saat ini maupun saat masa yang akan datang kelak. Dan Daud, saudara jemaat Tuhan, tahu sungguh-sungguh bahwa ada kerugian yang sangat besar, mengalami suatu kerugian sangat besar ketika kita tidak hidup di dalam firman Tuhan, apatah lagi membaca firman Tuhan. Itu adalah suatu kerugian yang sangat besar. Jangan kita mengalami kerugian itu. Ketika kita tidak membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan itu sepanjang hari, itu adalah satu kerugian. Jadi kenapa seharusnya kita mengalami kerugian? Di dalam firman Tuhan, saudara, ada banyak janji. Itu yang Daud alami, banyak janji dan petunjuk juga ada, nasihat juga ada, tuntunan juga ada, hikmat dan teguran juga ada. Ini dalam firman Tuhan. Seperti yang saya katakan, ada lebih banyak lagi daripada itu. Dan di dalam firman Tuhan ada kuasa untuk kesembuhan, seperti yang saya katakan tadi, untuk pemulihan, berkat, dan tentu saja keselamatan, saudara. Dan secara singkat Daud mengatakan hal ini, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, tapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan,
dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ya, apa yang dikatakan? Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Ini yang terdapat dalam Mazmur 1 ayat 1 hingga ayat yang ketiga. Ya. Berbahagialah orang yang berjalan menurut nasihat Tuhan, menurut perintah Tuhan, nasihat Tuhan, menurut firman Tuhan. Ya, kesukaannya adalah Taurat Tuhan dan merenungkan itu siang dan malam. Nah, bukan ini yang yang dimaksudkan dengan suatu kerinduan ataupun seseorang itu sudah mencintai firman Tuhan itu dengan sungguh-sungguh. Ya, merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam, dan akhirnya orang itu akan menjadi seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Ya, yang mengalami berkat-berkat Tuhan. Saudara, jemaat Tuhan yang saya kasihi. Alangkah ruginya apabila kita hari ini masih menganggap menggali ataupun membaca firman Tuhan itu sebagai suatu hal yang membosankan kita. Jangan menganggap untuk mengambil masa dengan firman Tuhan itu adalah suatu hal yang membosankan. Ya, saudara jemaat Tuhan, bagaimana dengan kehidupan kita pada hari ini? Berapa besar cinta kita terhadap firman Tuhan? Ya, apakah kita mencintai firman Tuhan itu dan sehingga membuahkan suatu pengorbanan yang luar biasa terhadap firman Tuhan, mengorbankan waktu dan masa kita, apa saja yang ada pada kita hanya oleh karena sebuah firman Tuhan, ataupun sebaliknya. Ya, saudara, apakah dengan membaca, merenungkan, memperkatakan firman Tuhan itu dan melakukannya sudah menjadi kerinduan bagi kita, ataupun sebaliknya? Ya, apakah menggali firman Tuhan itu merupakan sebuah kesukaan bagi kita? Ini kesukaan yang berdasarkan rasa cinta itu, saudara, ataupun kita menganggap sebagai beban. Ya, dan beban sangat membebankan kita kalau kita membaca Alkitab ataupun merenungkan Alkitab. Ya, sepatutnya menjadi satu kesukaan yang besar. Sebab kita sudah merasakan diri kita mencintai firman Tuhan itu. Ya. Dan sebab firman Tuhan itu ada berkat-berkat tertentu di dalamnya. Tidak ada firman Tuhan yang tidak menghasilkan berkat. Semakin dalam kita menggali firman Tuhan, semakin dalam kita membaca firman Tuhan, dan semakin banyak berkat yang kita temui di dalam kehidupan kita. Ini kenyataannya, saudara. Dan semakin kurang kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kita, semakin kosong rasa kehidupan kita, saudara. Ya, saudara jemaat Tuhan yang saya kasihi, Tuhan siap berbicara dan menyingkapkan banyak hal kepada kita hari ini. Dia rindu untuk menyampaikan banyak hal kepada kita sekarang, dan kita boleh mendapatkannya lewat firman Tuhan yang hidup. Itu pun kalau kita membacanya, itu pun kalau kita merenungkannya, seperti Daud. Ya, hiduplah bersama firman Tuhan dan temukan segala tuntunan Tuhan yang akan mampu membuat hidup kita jauh lebih baik, saudara. Ya, ini yang dikatakan oleh firman Tuhan. Dan mari saudara kita belajar, mari saudara kita mengubah cara hidup kita pada hari ini. Ya, mari kita lebih memberi waktu kita terhadap firman Tuhan daripada lebih banyak waktu dengan sesuatu yang tidak memberi manfaat. Ya. Dan merenungkan firman Tuhan itu sepanjang hari tidak berarti kita tinggalkan pekerjaan kita, duduk hanya baca firman Tuhan. Ya, itu bukan pengertian yang sebenarnya. Ya, pengertian yang sebenarnya adalah di dalam seluruh rasa hati kita itu kita kita selalu merindukan firman Tuhan, dan akhirnya kita selalu mengambil waktu untuk merenungkan firman Tuhan. Sedikit waktu kita renungkan firman Tuhan, sedikit ada masa terluang pada kita merenungkan firman Tuhan. Ya, dan ini yang dimaksudkan. Ya, di tengah-tengah pekerjaan kita, di pejabat contohnya, ketika kita tidak ada pekerjaan yang kita buat, kita ambil Alkitab, kita buka handphone kita baca Alkitab. Ini yang dimaksudkan firman Tuhan.
Ya, saudara jemaat Tuhan yang saya kasihi, demikianlah firman Tuhan yang kita belajar bersama pada hari ini. Semoga ianya bermanfaat di dalam bagi kita. Ya, mari kita mengalami firman Tuhan seperti Raja Daud. Mari kita merindui firman Tuhan, mencintai firman Tuhan seperti Raja Daud. Merenungkannya setiap hari, sepanjang hari. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, karena Engkau baik kepada kami, mengajar kami, dan memperingatkan kami tentang kepentingan firman-Mu Tuhan Yesus. Tuhan, sungguh benar bahwa di dalam firman-Mu ada kehidupan, ada keselamatan, ada kesembuhan, pemulihan, dan dalam firman-Mu ada kuasa, dalam firman-Mu ada janji-janji, dan banyak lagi. Di dalam firman-Mu Tuhan Yesus, kami menemui segala berkat di dalam kehidupan ini. Di dalam firman-Mu Tuhan ada jalan keluar, ada firman-Mu ada terang, ada dalam firman-Mu ada cahaya. Di dalam firman-Mu ada hikmat, akal budi, kebijaksanaan. Ini di dalam firman-Mu Tuhan Yesus. Oleh sebab itu Tuhan, pada hari ini ketika kami belajar daripada firman-Mu, kami belajar daripada Raja Daud yang begitu mencintai firman Tuhan, menyukai firman Tuhan di dalam kehidupannya. Sebab banyak berkat yang ia alami di dalam hidupnya. Dan biarlah kami juga seperti Raja Daud Tuhan, selalu mau mengambil waktu merenungkan firman Tuhan, bersama dengan firman Tuhan, hidup di dalam firman Tuhan. Tolong kami Tuhan, jangan biarkan kami melepaskan waktu kami begitu sahaja tanpa dengan firman Tuhan, menjalani hidup kami hari demi hari tanpa firman Tuhan. Tapi sebaliknya Tuhan, kami mengutamakan firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Ketika ada peluang, kami merenungkan firman Tuhan. Ketika ada waktu, kami membaca firman Tuhan. Sebab firman Tuhan itu sumber kehidupan kekristenan dan sumber kekuatan iman kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati kami dalam kehidupan ini, dan Engkau tuntunlah kami Tuhan untuk kehidupan kami masa-masa akan datang. Tuhan, kehidupan kami di masa yang akan datang ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan, tolong kami, jaga dan pelihara kami, dan selamatkanlah kami Tuhan, supaya minggu yang akan datang kami boleh bersama lagi Tuhan, untuk memuliakan Tuhan bersama-sama. Terima kasih Tuhan, ini doa dan ucapan syukur kami. Semua doa ini kami minta hanya dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Ya, satu perkara daripada saya sebelum saya mengundur diri, bahwa minggu depan adalah minggu perjamuan suci kita. Oleh sebab itu, mari kita mempersiapkan diri kita untuk perjamuan suci. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita. Jumpa lagi.